Kemarin ada yang nanya, namanya dari Alfajar underscore. Intinya pertanyaannya seperti ini. Bang, gimana cara mendirikan tapten ketika kondisi hujan biar bagian inner tapten kita tidak kebasahan atau tidak kena hujan? Nah, kali ini kita akan belajar cara mendirikan tapten. Anggap saja kondisinya sedang hujan lebat. Tapi sebelum mendirikan tapten, kita perlu namanya persiapan dulu ya. Di rumah itu settingan kita itu kayak gimana biar ketika kita sudah sampai di tempat camp, kita bisa melakukan pendirian tapten ini dengan mudah dan tepat. Nah, apa saja yang perlu kita siapkan? Mari kita bahas dulu ya. Nah, apa saja peralatan yang perlu kita siapkan? Ini tahapan sebelum packing ya. Ini baru peralatan yang akan kita gunakan dulu. Itu apa aja? Nah, biar sama persepsinya, saya akan menggunakan tapten 2P. Masih dengan tapten yang sama seperti cara mendirikan tapten kemarin. Saya akan mendirikan tapten Gorami 2P. Ini double layer. Jadi kalau misalkan teman-teman punya tapten yang single layer, itu akan lebih mudah ketika kondisi hujan karena tinggal dibentangkan dan dipasang. Nah, ini saya akan gunakan yang double layer. Jadi ada dua. Bagian outer dan inner itu lebih baik dipisah. Jadi jangan disatukan dalam satu substrate. Jadi dipisah lebih baik ya. Pertama, siapkan tapten double layer yang dipisah. Packingannya dipisah antara outer dan inner. Lalu kalau teman-teman punya footprint bisa digunakan. Untuk menyiapkan footprintnya seperti ini. Jadi kan footprint itu ada dua sisi. Pastinya kalau footprintnya waterproof atau water repellent, dia ada bagian coatingnya. Nah, anggap saja bagian coating yang footprint saya punya itu bagian yang ada tanah warna oranye ini. Nah, ini wajib kita lipat dulu karena kita akan melindungi bagian coating ini, karena bagian coating ini akan menahan floor inner kita biar nggak langsung bersentuhan dan tidak langsung basah kena tanah yang basah. Ini bagian yang warna ini kita lipat bagi dua, jadi lipat ke bagian dalam kayak gini. Yang berwarna ini ada di bagian dalam, kita lipat aja seperti biasa, dibagi dua, bagi dua, bagi dua lagi, bagi dua lagi. Nah, fungsinya apa? Nah, nanti kita akan tahu fungsinya ketika pemasangan. Lalu pasak, pasak tentunya dipisah ya, ada substrate-nya sendiri. Saya tidak akan setup full dengan guideline-nya, saya akan hanya masang satu guideline mungkin, dan semua sudut akan dipasang dengan pasak. Lalu tracking pole jangan lupa, karena ini tapten yang model piramid, jadi membutuhkan satu penyangga. Saya pakai tracking pole. Lalu raincoat, teman-teman harus pakai raincoat. Kalau teman-teman pakai payung dengan kondisi pemasangan sendirian itu mungkin akan kesulitan, karena kita pasti akan menggunakan kedua tangan untuk memasang tapten ini ketika kondisi hujan. Jadi teman-teman sediakan raincoat, bisa juga pakai jas hujan atau ponco bisa juga. Lalu kalau teman-teman punya rain cover untuk tas, bisa disiapkan, karena jangan hanya bagian inner saja yang nggak boleh basah, sebetulnya tas juga lebih baik tidak terlalu kebasahan ya. Ini barang-barang yang sudah kita siapkan tadi. Sekarang kita ke tahap packingannya kayak gimana. Nah, untuk packingan barang-barang yang disiapkan untuk kondisi hujan, bagian footprint, pasak, dan outer itu wajib di bagian yang paling cepat bisa diakses. Nah,
Teman-teman bisa simpan footprint di bagian luar kayak gini. Outernya, cari bagian outer, yang mana bagian outer. Teman-teman bisa simpan di bagian luar kayak gini. Mau di bagian luar, mau di bagian dalam paling atas, itu bisa. Yang penting bisa cepat kita ambil, karena kita akan berkejar dengan waktu dalam pemasangan ketika kondisi hujan. Bagian inner bisa kita lindungi dulu di bagian dalam paling atas. Nah, mau teman-teman simpan bagian outer di atas juga bisa, tidak ada masalah. Di bagian sini boleh. Oke, terus raincoat teman-teman bisa simpan bagian luar atau bagian dalam paling atas. Yang penting mudah diakses dan bisa cepat ketika kita membutuhkannya. Mau dilipat, mau tidak dilipat, itu nggak masalah, terserah teman-teman mau kayak gimana. Lalu jangan lupa untuk bagian rain cover itu dipasang kalau teman-teman punya atau bawa rain cover. Ini untuk meminimalisir tas kita terkena air hujan. Walaupun nanti teman-teman menggunakan packing basah atau menggunakan pack liner di bagian tas, tetap dengan adanya rain cover itu akan lebih memaksimalkan kondisi tas agar lebih sedikit terkena air hujan. Begini. Oke, setelah kita menyiapkan peralatan dan cara packingnya kayak gimana, sekarang kita anggap saja ini dalam kondisi hujan. Saya sudah pakai raincoat, sudah pakai rain cover. Gimana cara pemasangan top 10 ketika kondisi hujan? Yang pertama, teman-teman buka dulu, siapkan footprint yang tadi sudah kita lipat, pasak juga, dan bagian outer. Bagian inner di dalam tas dulu, biar kita lindungi dulu. Oke, kayak gini, langsung kita buka bagian footprint. Kalau teman-teman nggak menggunakan footprint, bisa di skip aja. Nah, ini cukup setengahnya aja dulu, kita simpan. Siapkan tasnya di atas, lalu kita bentangkan bagian outer. Jangan lupa ini pasak kita simpan di luar aja ya. Bagian outer kita buka, ingat bagian pintunya jangan sampai tertukar. Tutup bagian tas atau footprint tadi. Langsung kita pasak bagian outer. Teman-teman kalau nanti di real life atau ketika kondisi hujan beneran, ini bisa dipercepat karena ini tidak hujan. Yang penting teman-teman tahu tahapan pemasangannya. Setelah 4 pasak terpasang bagian sudut, kita buka bagian
pintu. Siapkan trekking pole. Ketinggiannya bisa langsung 125 atau di bawahnya dulu. Saya akan pasang di 120 dulu. Yang penting bagian outernya tegak dulu. Oke, kalau sudah tegak kayak gini, langsung kita ke dalam masuk. Setelah ini bagian footprint kita dekatkan ke sudut. Nah, sudah pasti kan ketika kita buka tadi, bagian footprint ini pasti sudah kena air hujan. Nah, bagian dalamnya masih kering karena teknik lipatan yang kita gunakan tadi. Kita angkat tas, kita lebarkan footprint, simpan tas. Nah, ini fungsi dari lipatan footprint kita yang tadi. Jadi bagian dalamnya masih tetap terlindungi dan kering. Lalu kita keluarkan bagian inner. Setelah ini kita akan pasang bagian inner. Anggap saja ini bagian outernya tertutup. Karena ini saya menggunakan kamera, jadi ini harus dibuka karena bagiannya sempit ya. Siapkan bagian inner. Ingat bagian pintunya di sebelah mana, jangan sampai kebalik. Cari bagian yang ada sleting. Kayak gini. Pintunya sudah ketemu, kita cari bagian paling atas. Turunkan trekking pole. Pasang bagian atas inner ke trekking pole, lalu angkat lagi trekking pole. Nah, di sini bisa kita gunakan ketinggian maksimal ya, bisa 125 atau 130. Saya akan set di 125. Sudah kayak gini. Karena ini gurami, ada bagian sudut innernya yang perlu dipasang. Teman-teman bisa memasangnya sekarang. Kalau teman-teman tidak mau masang bagian ini, bisa di skip aja. Oke, ini framenya sudah ada. Kita cari setiap sudut, lalu kita pasang. Oke, setelah frame sudut sudah terpasang, buka bagian inner. Lalu kita masukkan tas ke dalam inner. Simpan tas dekat trekking pole ya. Setelah ini tutup lagi. Lalu bagian sudut inner kita dekatkan ke sudut outer. Setelah kayak gini, kita akan pergi keluar, tutup lagi bagian outer. Oke, kita pindah keluar, tutup bagian outer.
Kita langsung pindah ke belakang, kita cari bagian sudut inner belakang dan footprint. Nah, ini footprintnya dan cari sudut inner. Nah, ini sudut inner belakang dan juga footprint. Bisa kita pasangkan di pasak. Ini bisa kita perkuat dulu. Langsung kita ke sudut satunya. Kita masih di sudut belakang ya. Kita cari dulu, kita raba aja bagian sudut inner dan juga footprint. Nah, ini footprintnya, ini sudut inner belakang. Nah, ini bisa kita sambil kondisikan bagian sudut pasak. Barangkali kurang kencang, bisa kita maksimalkan di sini. Lalu bagian depan bisa kita maksimalkan juga, kita tarik lagi biar lebih kencang. Satu lagi, bagian sudut depan. Lalu kita ke bagian sisi kanan, kita pasang dulu bagian sini. Mau satu lapis, mau dua lapis, bisa. Kayak gini. Nah, baru kita cari bagian sudut inner depan dan footprint. Ini bagian footprintnya. Kita rabas saja. Ini bagian inner depan. Pasang. Nah, ini bisa langsung kita kunci aja. Kita ke sudut satunya lagi. Oke, bagian sini. Ini bisa selapis atau dua lapis. Kita pasang dulu bagian outer. Lalu cari footprint. Cari bagian inner depan. Sudah lengkap, kita kunci. Bagian depan itu belum dipasak. Kita pasang dulu pasak di bagian depan sini, di bagian pintu. Setelah kayak gini, kamu mau pasang guideline boleh, mau ngecek lagi bagian sudut yang lain, barangkali belum, pemasangan pasaknya belum maksimal, kamu bisa cek lagi. Ada satu lagi bagian yang belum dipasak, itu di bagian belakang. Ya, bagian ini belum kita pasak, kita pasang pasaknya ya. Oke, kalau tahapan pemasangan kita sudah benar, bagian dalam pasti akan benar, pasti akan tegak. Kita akan cek ya. Nih kayak gini. Kita akan cek bagian dalam apakah sudah maksimal atau belum.
Oke, bisa teman-teman lihat bagian sudut kanan dan juga sudut kiri bagian depan itu sudah kencang. Sekarang kita akan buka bagian dalam. Oke, lihat bagian dalam ini sudah kencang seperti yang kita harapkan. Kalau misalkan belum kencang, teman-teman bisa membenarkannya lagi di bagian outer atau inner yang lain. Kayak gini. Jadi bagian inner kita akan tetap kering dan juga bagian tas tidak akan terlalu basah. Kita akan keliling-keliling di luar. Kita cek dulu bagian luar. Kita cek dulu bagian luar. Ini kayak gini. Dan ini bagian inner. Ini agak sedikit kurang presisi, tapi nggak apa-apa, masih mending ya, karena ini ada garis lipatan, berarti ada yang kurang presisi. Oke teman-teman, tahapan pemasangan tapten ketika kondisi hujan sudah kita laksanakan. Semoga teman-teman bisa mempraktekkannya nanti atau mungkin latihan dulu di rumah. Lebih baik latihan dulu di rumah biar nanti terbiasa dan bisa melakukannya lebih cepat. Yang penting teman-teman tahu tahapannya dulu. Kalau misalkan teman-teman sudah tahu tahapannya, teman-teman bisa menambah kecepatan ketika pemasangan. Karena sekali lagi kita nggak bisa menghindari air hujan terkena bagian tubuh atau bagian gear kita, tapi kita bisa meminimalisirnya. Mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang. Terima kasih atas waktunya and see.